Udah dikasih kembang desa malah milih Jendes anak satu. Emang Jendes itu lebih menggoda ya. Hai Smart Viewers, welcome back to Movie Freak. Kali ini bersama aku Karissa, your popcorn bestie yang siap buat temenin kamu untuk ngobrolin seputar film-film dan film sebagai reviewer nomor 1 di Kemanggisan. Dan hari ini akhirnya aku tidak akan membahas film horor-horor lagi. Kali ini kita akan membahas film romance ya. Jadi kayak udah kembali ke cinta-cintaan, udah nggak setan-setanan lagi. Dan kali ini filmnya itu adalah salah satu karya adaptasi dari PD Baik. Jadi buat kalian yang fansnya Ayah PD Baik, jangan lupa untuk nonton video ini sampai akhir. Kita akan bahas full tentang filmnya. Nah, judulnya ini sendiri adalah Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu. Nah, ini diproduksi oleh MVP Pictures dan disutradarai oleh Kunz Agus. Menceritakan tentang seorang pria yang bernama Sadali. Sebenarnya dia kayak masih muda sih guys. Sadali itu asalnya dari Bukit Tinggi dan dia itu ceritanya merantau ke Jogja. Nah, ke Jogja itu buat apa? Dia itu punya impian untuk jadi pelukis. Jadi akhirnya dia lanjutlah kuliah di ISI Yogyakarta. Nah, sebelum dia kuliah di sana, sebelum dia merantau, dia tuh sebenarnya udah dijodohin sama keluarganya, sama cewek kembang desa yang tadi aku mention, namanya adalah Arnaza. Awalnya mereka tuh udah dijodohin dan semuanya berjalan dengan lancar. Jadi tuh kayak waktu LDR lah ya ibaratnya, mereka kayak komunikasi dengan surat-suratan karena emang cerita ini berlatar di tahun 90-an. Sampai akhirnya si Sadala ini bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Mera. Nah, ternyata Mbak Mera ini udah punya anak satu guys. Udah, sampai akhirnya semenjak ketemu sama Mbak Mera ini, entah kenapa Sadala itu jadi dilema antara komitmennya dia sama Arnaza tadi dan juga perasaannya yang mulai tumbuh ke Mbak Mera. Oke, sekarang kita langsung bahas aja reviewnya ya. Sejujurnya kalau misalnya ngomongin dari premis ya, aku cukup tertarik sih sebenarnya awalnya, karena waktu lihat di trailer kayak menarik ya, karena menceritakan tentang kisah cinta dengan age gap yang cukup jarang banget diangkat ke film-film lokal Indonesia, apalagi ini umur perempuannya yang lebih tua. Bahkan in real life si Mbak Asti sama Ajil ini bedanya tuh 14 tahun guys. Kayak kebayang gak sih yang cowok tuh kayak masih bocil dengan wajah playboy si Ajil ini beradu akting dengan Mbak Asti, tapi ternyata kayak waktu aku nonton sih mereka nggak terlihat canggung sama sekali ya. Cuma memang itu sih menurut aku sendiri daya tarik dari film ini adalah tentang romance age gap itu. Kalau mungkin di awal kita main visual dulu, karena jujur waktu dari awal aku ngeliat trailernya pun aku lumayan salfok sama sinematografinya, karena kayak menurut aku film ini tuh ciamik banget lah sinematografinya. Apalagi waktu mereka kayak nunjukin banyak banget tuh kayak pemandangan-pemandangan di daerah Bukit Tinggi, Jogja, semuanya kayak terlihat serba indah aja dan kayak masuk banget sama adegan-adegan yang lagi diperani sama si Sadali. Contohnya tuh kayak gimana sih? Mungkin kalian takutnya bingung, jadi aku jelasin dikit. Kayak kalau misalnya di saat Sadali tuh moodnya lagi bagus, entah kenapa tuh kayak suasana semesta sekitar tuh kayak mendukung momen-momen dia gitu loh. Jadi kayak waktu nonton tuh ya kita disuguhin sama visual-visual yang cantik. Aku juga suka sih sebenarnya sama set-setnya dan berbagai hal-hal yang ditunjukkan, detail-detail yang ditunjukin ke film ini tuh menurut aku cukup oke banget sih. Nah, sekarang kita akan berangkat membahas tentang actingnya. Jadi pertama aku mau kasih apresiasi dulu buat Mbak Asti dan juga Mas Ajil, karena kayak yang tadi aku bilang, mereka tuh kayak berhasil beradu acting tanpa terlihat canggung. Kita tuh kayak bener-bener ngeliatin kayak ada anak muda, pria muda ini jatuh hati dengan seorang perempuan yang lebih tua, tapi terkesan semuanya terlihat natural gitu, nggak ada yang awkward sama sekali. Bahkan tuh aku kayak bingung, kayak kok bisa Sadali itu berhasil ngasih dialog-dialog dia yang kayak super cheesy tanpa terlihat apa ya, dia tuh masih stay in karakter gitu loh, nggak terlihat geli sama sekali. Padahal jujur sorry banget, saya yang nonton agak merinding gimana gitu, karena kayak memang kita tahu ya Ayah PD Baik kan memang sering banget kalau misalnya di karya-karyanya kayak di sebelumnya ada Dilan segala macem, itu aku masih bisa tahan guys dengan kayak dialog-dialognya, gombalan-gombalan Dilan yang kayak jangan rindu apalah segala macem tuh kayak masih yaudah masih masuk di aku, karena emang mungkin emang tahun 90-an kayak gitu. Cuman entah kenapa aku rasa gombalan yang di sini tuh terlalu cheesy dan bikin
geli. Apa ya, ngeliat Sadali kayak gitu ke Mbak Mera tuh kayak menurut aku cukup mengganggu awalnya tuh ya. Sebenarnya nih cewek-cewek di studio aku juga awalnya waktu dengar gombalan-gombalannya tuh pada kayak oh my god, pada kayak baper gitu sih kayak. Walaupun aku dari awal nggak terlalu, cuma masih bisa aku tahan. Tapi menjelang ke akhir aku kayak anjir kesel banget guys, kayak boleh gak stop karena kayak geli banget. Aku gak tahu kenapa tapi rasanya beda ya, gombalan yang kayak bisa bikin melting, cheesy dan baper. Kalau menurut aku ini kayak udah too much aja dan berlebihan yang pada akhirnya bikin kita yang nonton jadi kayak geli gitu. Oke, kita balik lagi ke acting ya, tadi jadi ke skip. Nah, kalau acting tadi aku sempat notice di sini tuh kan ada Gracia JKT48 ya, dan terakhir tuh aku lihat dia berperan di film Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis. Jujur kalau misalkan aku bandingin performa dia di film sebelumnya sama di sini agak menurun sih guys menurut aku, karena kayak entah kenapa aku ngerasa di sini dia kayak belum terlihat all out. Potensi dan performa dia waktu acting kayak belum se all out di film sebelumnya. Tapi ya nggak terlalu mengganggu sih, cuma memang disayangkan di film ini tuh ada beberapa karakter-karakter kayak supporting cast-nya entah kenapa nggak mereka manfaatkan dengan baik. Jadi tuh mereka sekedar ada doang, ibaratnya tuh bener-bener jadi garnish doang, jadi kayak sekedar ada buat ngeramein tapi gak tahu, gak berimpact banyak ke ceritanya gitu. Tapi yang mau aku apresiasi lagi tadi Mbak Asti sih. Entah kenapa Mbak Asti di sini cantik banget guys. Jadi kayak sepertinya wajar ya Sadali jatuh hati sama Mbak Asti. Tapi jujur Mbak Asti di sini cakep banget dan menurut aku MVP-nya di film ini adalah si Mbak Asti sih dibanding Sadali ya. Cuma kayak kombinasi mereka cocok kok di sini. Kayak menurut aku pemilihan cast yang tepat juga sebenarnya. Nah, yang tadi aku bilang nih guys, mereka itu kan ngambil latarnya tahun 90-an ya. Jadi kayak aku berharapnya akan kayak vintage gitu. Tapi cukup disayangkan dari dialognya aja menurut aku masih terlalu modern guys. Ada beberapa kata-kata yang kayak di zaman tahun 90-an mereka nggak menggunakan kata-kata itu gitu. Awalnya tuh udah sempet 90-an, tiba-tiba nggak konsisten, tiba-tiba ngomongnya kayak berdialog modern, bukan penggunaan aku, kamu, atau gue, lu nya, tapi kayak kalian kayaknya akan nyadar kalau misalnya nanti kalian nonton ya. Jujur aku gak terlalu inget dialognya kayak detailnya gimana, tapi di saat kalian nonton kalian akan bisa ngerasain tuh kayak di Dilan 90-an tuh kayak berasa banget kan dialognya kayak jadul banget gitu. Puitis banget, di sini juga ada puitisnya ada. Terus kayak bener-bener sebenarnya kalau ngomongin puitis banget tuh ada banget, apalagi di momen-momen si Sadali itu nulis surat buat ceweknya yang di desa ya. Itu kayak sebenarnya puitis banget, dari trailernya pun ada. Cuma kayak makin di saat mereka pindah ke Jogja, aku ngerasa kayak ini Jogjanya terlalu modern gitu. Apa ya, serba terlalu kekotaan aja dialog-dialog yang dipakainya. Tapi ya balik lagi sih, dibilang mengganggu banget atau enggak, sebenarnya enggak. Cuma memang terlihat minor ya, tapi pada akhirnya karena itu di keseluruhan film tahun 90-an, di klaim 90-an ini menurut aku cukup disayangkan karena kayak menghilangkan autentiknya dari tahun 90-an ini gitu. Ditambah juga dengan production design-nya tuh juga terlihat terlalu modern. Sebenarnya kalian bisa lihat dari outfitnya Mbak Mera, kayak menurut aku terlalu modern. Terus dia kan ceritanya punya restoran gitu ya guys di film ini, dan looks restorannya tuh kayak terlalu modern, kayak terlalu kekinian gitu. Aku gak merasakan vibes tahun 90-an ini di film ini tuh kayak masih kurang banget. Next kita bahas soal alur ceritanya. Tadi kan aku bilang ya sebenarnya ini premisnya menarik. Aku mau tepuk tangan dulu buat Mas Kunz Agus karena bisa membawa cerita cinta yang menurut aku canggung dan masih jarang ditemukan ini. Dia bisa salurin ceritanya dengan sangat smooth dan apik juga sebenarnya. Jadi kayak kita yang nonton tuh kayak ngalir aja gitu nontonnya. Cuma entah kenapa ya, aku cukup menyayangkan film ini tuh ternyata dibagi kedua part gitu loh guys. Jadi kayak ini adalah part satunya, nanti akan bersambung di part 2-nya. Jujur aku ngerasa konflik-konflik yang ada di dalam alur cerita ini sebenarnya dibilang kompleks dan berat tuh iya banget. Di trailernya pun kalian bisa lihat si Mera ini cerita lagi proses bercerai dengan suaminya gitu. Terus kayak si Sadali ini juga udah dijodohin tapi kayak malah selingkuh ya hitungannya. Jadi kayak sebenarnya kompleks dan cukup berat juga. Sebenarnya solusinya tuh bisa banget diselesaikan dalam satu film aja, gak perlu dilanjut-lanjutin. Tapi sepertinya mungkin ini sedang money milking dan ingin nanti nextnya jadi cuan-cuan lagi, aku gak tahu. Tapi ya itu yang tadi aku bilang, sebenarnya ini filmnya tuh cukup satu film aja tuh udah padat. Apalagi ini filmnya sebenarnya cuma 99 menit ya. Jadi mungkin kalau misalnya mau dibikin solid 2 jam dengan penyelesaian yang udah
selesai gitu, dengan konflik-konflik yang tadi diselesaikan, menurut aku akan cukup banget. Ngomongin plot twist di akhir ceritanya, menurut aku itu berhasil jadi cliffhanger yang efektif untuk melanjutin film ini ke part 2. Jadi kayak aku lumayan mungkin orang-orang yang pada suka dengan karya Bapak PD Baik akan nungguin sih untuk filmnya nextnya, karena pengen tahu juga sih, sebenarnya penasaran juga ini akhir cerita cinta mereka gimana. Ini terakhir aku mau membahas sesuatu yang menurut aku cukup mengganggu. Entah kenapa sih film hidup ini terlalu banyak, kamu rasanya tuh kayak film yang terlalu banyak lagu. Kalau misalnya kalian nonton di trailer itu kan udah di spill ya, ada salah satu lagunya Bernadia. Tapi ternyata di saat kita nonton the whole movie, aku ngerasa kayak ini 60% itu isinya cuma Sadali flirting sama Mbak Mera dengan gombalan cheesy-nya yang bikin merinding, dan juga 40% sisanya itu tuh lagu-lagu guys. Jadi kayak seberasa kayak apa ya, kayak bukan nonton film tapi kayak lagi nonton music video gitu. Aku bahkan kayak ngerasa gila, ini kayak, kalian tau gak sih kalau misalnya di YouTube kita nemu kayak short movie gitu yang kayak romance dibalut dengan lagu-lagu yang catchy. Nah itu film ini tuh kayak gitu rasanya. Jadi kayak menurut aku cukup menurunkan value-nya untuk menjadi sebuah film ya, karena aku ngerasa too much aja penggunaan lagu di sini. Walaupun lagu-lagunya yang dikasih itu kayak sebenarnya terkenal sih, ada kayak Bernadia, terus ada lagunya Bilal juga. Jadi kayak emang lagu yang kekinian, tapi sayang juga yang tadi aku bilang ini kan era 90-an ya, kenapa mereka harus menggunakan lagu-lagu yang terlalu kekinian, terus juga porsinya terlalu too much aja. Jadi pada akhirnya aku yang nonton tuh kayak malah salvok lagunya, aku lebih enjoy lagunya dibanding adegan yang lagi ditayangin di film itu jujur. Walaupun ya sebenarnya kalau misalnya ngomongin baper atau enggak sih ngeliat romance mereka sedikit, cuma ya lagi-lagi yang aku rasa bikin sangat minus di film ini adalah porsi gombalannya itu kayak terlalu cheesy dan menggelikan. Menurut aku sih itu kayaknya adalah main problem di film ini ya, karena kan kalau misalnya nonton Dilan yang sebelumnya itu kayak karya PD Baik juga, aku ngerasa kayak itu sesuatu yang masih aku bisa enjoy. Kalau di sini aku bisa nikmatin kok ceritanya, but it would be better kalau misalkan gombalan cheesy-nya tidak se-cheesy itu. Oke, kita masuk ke konklusi ya guys. Menurut aku sendiri film ini akan sangat cocok untuk penggemar karyanya Ayah PD Baik. Jadi menurut aku sendiri ini bukan film yang bisa dinikmati semua orang ya. Kayak buat kalian yang mungkin suka dengan cerita-cerita yang ringan, dengan gombalan-gombalan cheesy ya PD Baik, silahkan menikmati film ini. Aku gak bilang film ini jelek ya, karena kayak lebih ke cukup aja sih sebenarnya film ini. Ditambah juga kalian masih bisa kok nikmatin kayak visual-visualnya yang cakep, gak cuma dari castnya aja yang cakep, tapi kurang lebih menurut aku itu sih, ini bukan film yang bisa dinikmati sama banyak orang. Ini kayak cuma untuk para penggemarnya karya-karyanya PD Baik. Dan overall dari aku ratingnya adalah 6 dari 10. Dan kurang lebih itu aja smart viewers dari aku. Jangan lupa buat subscribe ke YouTube channel Binus TV, follow juga di Instagram dan TikTok kita di @moviefreak.review. Ke Instagram aku juga di sini, and see you guys di video berikutnya. Bye.